Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Tri Haryogo dari kelas 2021D Prodi Matematika. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal, dan nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. 1. Nilai religi. Kehidupan religi manusia awal ini mulai nampak pada masa peradaban batu muda. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Contohnya yaitu menggunakan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyembahan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakat yang meninggal melalui ritual upacara, mulai penguburan sampai pemujaan arwah, dan nilai ini juga tampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya. Nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola seperti adanya pembagian kerja, yaitu kaum pria mencari makanan dan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak ketika mereka mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Kehidupan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau food production menggunakan sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seseorang pemimpin yang memiliki kelebihan di antara anggota masyarakatnya. Sosok pemimpin memiliki konsekuensi religio magis dalam tatanan masyarakat sederhana yang berfungsi sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi, disebut sebagai pola gotong royong. Pola baru ini secara tidak langsung membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu dan berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai religi. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad kedua Masehi. Buktinya adalah ditemukannya patung Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Yang kedua, laporan pengelana Cina bernama Fahian pada awal abad kelima. Yang ketiga, abad ke-8 di Jawa Tengah terdapat beberapa prasasti dari dinasti Syailendra. Bukti fisik adanya pengaruh India dan Cina di Indonesia sebagai bagian dari nilai religi dapat dilihat dari artefak prasasti dan beberapa bangunan candi, kelenteng, atau vihara. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah terhadap siapapun, atau menghargai hak asasi. Sistem kasta di Indonesia dan India berbeda dengan Indonesia, namun terjadi perkawinan antara keduanya. Dengan adanya perpaduan budaya dan interaksi sosial yang baik, mendorong pemahaman ajaran Islam lebih mudah berkulturasi dengan cara pandang masyarakat sekitarnya, berinteraksi dengan ajaran Hindu-Buddha, aliran kepercayaan animisme dan dinamisme, tradisi setempat, dan sistem nilai sosial budaya. Yang ketiga, nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Contohnya pada masa kerajaan Kutai, sebagai kerajaan awal Hindu menjadi salah satu bukti fisik yang masih dapat dibaca pada prasasti 7 buah yupa yang berisi mula Warman sebagai salah satu perekat masyarakat dan para Brahmana yang berjasa menyebarkan ajaran Hindu. Yang keempat, nilai demokratis atau musyawarah. Perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara tidak sekedar membawa perubahan dalam bidang keagamaan, melainkan berpengaruh pada kehidupan politik, sosial, dan budaya. Beberapa pengaruh itu antara lain adanya sistem kerajaan, pimpinan berdasarkan orang yang dituangkan atau primus inter pares. Yang kedua, pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja.
Dan yang ketiga, upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Dan yang terakhir, nilai keadilan. Pada masa ini, nilai keadilan ditunjuk oleh beberapa raja pada masanya melalui berbagai peninggalan seperti Yupa peninggalan Raja Mulawarman berisi tentang kebijakan raja bersedekah tanah, hasil bumi, dan sapi pada Brahmana yang datang ke Kutai. Dan yang terakhir kita akan membahas nilai persatuan pada masa kerajaan nasional. Pada nilai persatuan pada masa kerajaan nasional kita ambil dari kerajaan Sriwijaya. Prasasti Talang Tuo berisi tentang pembangunan Taman Sri Kestra atas perintah Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Prasasti Kota Kapur menunjukkan perluasan wilayah serta situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Prasasti politik antara Raja Airlangga di Kediri, Jawa Tengah dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Yang kedua adalah Kerajaan Majapahit. Nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan tarik kebersamaan orang-orang Tumapel dan Madura bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyebut Jaya Katwak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih karena sudah bisa menyimak dan memperhatikan presentasi yang saya bawakan. Selamat pagi. Terima kasih.